Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sinopsis beserta unsur intrinsik dari novel Laskar Pelangi. Judul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang, kota tempat terbit Jalan Pandega Padma 19 Yogyakarta, tahun terbit cetakan 3 Juli 2007, tebal halaman 533. Yang pertama, sinopsis novel. SD Muhammadiyah nampak sangat rapuh serta menyedihkan daripada beberapa sekolah PN Timah, perusahaan negara Timah. Mereka tersudut di dalam ironi yang amat besar sebab kemiskinannya yang justru ada di tengah-tengah gemah dipa. Kekayaan dari PN Timah yang terlihat tengah mengeksploitasi tanah ulayat mereka. Kesulitan yang terus-menerus menghantam sekolah kampung itu, sekolah yang dibangun atas dasar jiwa ikhlas serta kepeloporan dari 2 orang guru, seorang kepala sekolah yang telah menua, Bapak Harfan Effendi Nur, serta seorang ibu guru muda bernama Ibu Muslimah Hafsari, yang mana juga sangat miskin. Mereka berusaha untuk mempertahankan semangat besar pendidikan dengan terseok-seok sekolah yang nyaris diruntuhkan oleh pengawas sekolah Depdikbud Sumsel sebab kekurangan murid. Tersebut dapat terselamatkan berkat adanya seorang anak idiot yang mana sepanjang masa sekolah tidak pernah memperoleh rapor. Sekolah yang dihidupi melalui uluran tangan para donatur pada komunitas marginal tersebut memang sangat miskin. Gedungnya yang bobrok, ruang kelas dengan alas tanah dan atap yang bolong-bolong, bangku yang seadanya apabila malam digunakan untuk menyimpan ternak, hingga kapur tulis pun terasa mahal untuk sekolah yang hanya dapat menggaji guru serta kepala sekolahnya hanya dengan sekilo beras. Sehingga para guru di sana terpaksa menafkahi keluarganya dengan menggunakan cara lain. Sang kepala sekolah biasanya mencangkul kebun serta ibu guru menerima jahitan. Meski begitu, keajaiban seakan ada setiap hari pada sekolah yang jauh nampak seperti bangunan yang sebentar lagi akan roboh. Semuanya terjadi sebab sejak di hari pertama kelas 1, sang kepala sekolah serta sang ibu guru muda yang hanya memiliki ijazah SKP atau Sekolah Kepandaian Putri sudah mampu mengambil hati dari 11 anak-anak kecil miskin di sana. Dari menuju waktu, mereka berdua bahu-membahu untuk membesarkan hati dari ke-11 anak-anak tadi supaya bisa percaya diri, berani berkompetensi supaya mampu menghargai serta memposisikan pendidikan sebagai hal yang penting dalam kehidupan. Mereka juga tak lupa mengajari ke-11 muridnya supaya tekun, tegar, tidak mudah menyerah, serta gagah berani dalam menghadapi kesulitan sebesar apapun. Kedua guru tersebut juga menjadi guru yang sangat ulung, sehingga menghasilkan seorang murid yang cerdas, serta mereka mampu dalam mengasah bakat beberapa murid yang lain. Pak Harfan bersama Bu Mus tak lupa mengajarkan cinta sesama serta mereka sangat menyayangi murid-muridnya. Kedua guru miskin tersebut kemudian memberi julukan untuk ke-11 murid tersebut dengan nama Laskar Pelangi. Keajaiban berlangsung pada saat sekolah Muhammadiyah dipimpin oleh salah satu dari Laskar Pelangi yang berhasil menjuarai karnaval dengan cara mengalahkan sekolah PN. Kejadian dari keajaiban tersebut mengalami puncaknya pada saat 3 orang anak anggota Laskar Pelangi yang bernama Ikal, Lintang, serta Sahara berhasil menjuarai lomba cerdas tangkas yang mengalahkan sekolah PN dan sekolah negeri. Sebuah prestasi yang mana puluhan tahun selalu digondol oleh sekolah-sekolah PN. Tidak ayal, kejadian yang sangat menyedihkan melanda sekolah Muhammadiyah pada saat Lintang, siswa paling jenius di dalam anggota Laskar Pelangi tersebut, harus berhenti sekolah di saat ia tinggal hanya 1 triwulan untuk bisa menyelesaikan SMP. Ia harus berhenti sebab ia merupakan seorang anak laki-laki tertua yang harus menghidupi keluarga karena pada saat itu ayahnya meninggal dunia. Belitong pun kembali dilanda dengan ironi yang besar sebab seorang anak jenius harus keluar sekolah. Sebab alasannya biaya serta nafkah keluarga justru di sekelilingnya PN Timah menjadi semakin kaya raya dengan eksploitasi tanah dan leluhurnya. Walaupun pada awal tahun 90-an sekolah Muhammadiyah tersebut pada akhirnya ditutup sebab sudah tidak dapat membiayai diri sendiri
namun semangat, integritas, serta keluhuran budi dan juga ketekunan yang diajarkan oleh Pak Harpan bersama Bu Muslimah tetap hidup di dalam hati para Laskar Pelangi. Hingga pada akhirnya kedua guru tersebut dapat merasa bangga sebab di antara 11 orang Laskar Pelangi tersebut ada yang sukses menjadi wakil rakyat, Research and Development Manager pada salah satu perusahaan multinasional besar, sehingga ada yang memperoleh beasiswa internasional lalu mengajarkan sebuah research di University de Paris, Sorbonne, kemudian lulus S2 dengan mendapatkan predikat distinction dari satu universitas terkemuka di negara Inggris. Semua hal itu merupakan buah dari pendidikan akhlak serta kecintaan intelektual yang sudah ditanamkan oleh Bu Mus dan juga Pak Harpan. Kedua orang hebat yang mungkin bahkan belum sempat keluar dari pulau mereka sendiri di ujung paling selatan Sumatera. Bagian B, unsur intrinsik. Temanya adalah pendidikan, tetapi membuatnya unik adalah tema pendidikan tersebut diselilingi oleh kisah persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi. Plot, namun pendidikan tersebut juga dipadukan dengan tema ekonomi. Yang kedua, plot dan alur. A. Pengenalan situasi cerita. Pada awal cerita dibuka dengan penerimaan murid baru pada SD Muhammadiyah yang berada di Desa Gantung, kemudian Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. B. Menuju adanya konflik. Dengan konflik awal ketika suasana mulai tegang sebab pendaftaran tidak bisa mencukupi batas minimal siswa yang telah disyaratkan oleh Dikbud Sumsel. C. Puncak konflik. Puncak konfliknya adalah selepas ditunggu sampai siang, ternyata jumlah pendaftar tidak lebih dari 9 orang. Penyelesaian. Pada mulanya tim SD Muhammadiyah tertinggal angka melawan SD PNS Negeri. Tetapi ketika memasuki soal yang berbau angka, SD Muhammadiyah mampu mengejar ketertinggalannya dan berhasil menjadi juara. Yang ketiga, latar cerita. Latar tempat berada di alamat Desa Gantung, di rumah, di tepi pantai, di gua, pasar, dan yang lainnya di daerah Belitung. Latar waktu yang disampaikan di dalam novel tersebut yakni pada tahun 1974. Latar suasana senang, suasana sedih, suasana cemas. Penokohan, Taprani adalah sosok yang rapi. Akiong, murid merupakan keturunan Tionghoa. Sahara menjadi satu-satunya murid perempuan yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Ikal merupakan pemeran aku. Harun memiliki sifat yang pendiam. Kucai dia juga banyak bicara serta susah diatur, yang mana sangat berbakat dan seorang politikus. Borek mempunyai perwatakan tubuh yang tinggi. Syahdan, anggota Laskar Pelangi yang setia menemani Ikal. Mahar memiliki bakat melukis menyanyi. Lintang adalah seorang anak paling jenius serta gigih. Pak Harpan adalah kepala SD Muhammadiyah. Ibu Muslimah, ia sangat gigih, sabar pada waktu mengajar. Flo, murid pindahan dari sekolah PN. Aling, gadis keturunan Tionghoa. Sudut pandang yang digunakan merupakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama sebab penulis memakai kata aku. Amanat. Ada banyak sekali amanat yang dapat dipetik, yaitu jangan mudah menyerah, selalu gigih, jauhi sifat pesimis, sabar dengan segala kondisi, kuatkan rasa pertemanan, dan yang lainnya. Unsur ekstrinsik, latar belakang tempat tinggal, latar belakang sosial budaya, latar belakang religi, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan. Kelebihan. Kekuatan novel Laskar Pelangi berada di sentilan harmoni mengelangi pentingnya pendidikan sekolah dan sekaligus kuatnya moral agama. Kekurangan. Kata-kata yang dipakai kurang menunjukkan jika tokoh merupakan seorang anak yang seharusnya melakukan kewajiban dalam membantu pamannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.